Bab 242. Pertarungan sengit. Pertahanan fisik yang bagus, pantas saja bisa menerima pukulanku tanpa luka dan tidak mati. Menarik. Di dinding istana, tidak tahu sejak kapan Yonar Yuan muncul di belakang Kumoki Kin. Melihat warrior yang di panggung, Yonar Yuan berkata, "Kamu pernah melawannya?" Kumoki King melirik Yonar Yuan dan bertanya. Yonar Yuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu khawatir, bahkan jika dia telah memahami jiwa pedang dan tubuhnya sebanding dengan monster hitam level pemenang, dia ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku." Ada rasa percaya diri yang kuat dalam nada bicaranya. Mendengar ini, Kumoki King mengangguk. Dia tahu sedikit tentang kemampuan asli Yonar Yuan. Meskipun warrior yang telah memahami jiwa pedang dan tubuhnya sebanding dengan monster hitam level pemenang, tetapi, seperti yang dikatakan oleh Yonar Yuan, dia hanya batu loncatan Yonar Yuan. Selain warrior yang, orang-orang di bawah juga samakan. Dapat dikatakan bahwa wilayah selatan ditakdirkan untuk menjadi panggung Yonar Yuan dan panggung partai Yuan dalam milenium berikutnya. Di atas panggung kompetisi, Junaedi Li menyeka darah di sudut mulutnya, kemudian melihat ke warrior yang, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, "Pertahanan fisik yang sebanding dengan monster hitam level pemenang, aku benar-benar meremehkanmu lagi." Dia selalu merasa bahwa kemampuan warrior yang tidak beda jauh dengan adik seperguruannya, Sura yang sudah meninggal itu. Namun setelah beberapa kali bertarung, dia menemukan bahwa kemampuan orang di depannya yang dia pandang tinggi sebelumnya jauh melebihi perkiraannya. Warrior yang berjalan menuju Junaedi Li dengan perlahan dan berkata, "Kamu selalu meremehkanku, termasuk sekarang, kamu masih meremehkanku, bukan?" "Oh." Junaedi Li mengangkat alisnya dan berkata, "Sepertinya kamu masih memiliki kartu yang lebih kuat. Aku benar-benar ingin melihatnya." Warrior yang tidak berbicara lagi, dia melakukan langkah angin. Dengan dukungan dari langkah angin dan sepatu angin, kecepatan warrior yang langsung mencapai puncak, sosoknya meninggalkan bayangan di tempat, dan tubuhnya datang ke depan Junaedi Li dalam sekejap, kemudian pedang roh ungu di tangannya menebas ke Junaedi Li seperti badai. Dia sangat ingin membunuh Junaedi Li dengan kekuatan penuhnya, tetapi dia tidak bisa, karena masih ada musuh yang lebih kuat dari Junaedi Li selanjutnya. Jika dia mengungkap semua kartunya sekarang, maka pertarungan berikutnya akan semakin sulit, karena orang lain akan melakukan persiapan terhadapnya. Yang dia inginkan adalah Joshua Qin dari Kekaisaran Qin, Yonar Yuan dari Partai Yuan, dan dua wanita dari dua istana meremehkannya. Hanya dengan meremehkannya, peluang warrior yang untuk memenangkan juara pertama dalam peringkat King Yun akan lebih besar. Sebaliknya, jika orang-orang ini memandang tinggi dia, maka pertarungan selanjutnya akan semakin sulit. Di atas panggung kompetisi, warrior yang dan Junaedi Li saling menyerang. Kecepatan mereka membuat banyak orang yang melihat di bawah tercengang, karena banyak orang yang tidak bisa melihat dengan jelas serangan mereka berdua. Di atas panggung kompetisi, hanya ada suara sentuhan pedang yang terus terdengar. 2 jam kemudian, pakaian Junaedi Li compang camping. Di tubuh Junaedi Li, ada bekas pedang yang padat yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, meskipun pakaian warrior yang compang camping, tetapi tidak ada luka di tubuhnya. Jelas, setelah bertarung selama 2 jam, warrior yang lebih unggul. Gaya serangan warrior yang sedikit tidak masuk akal sekarang. Dia sepenuhnya melepaskan pertahanannya sekarang. Dia bertarung dengan Junaedi Li dengan luka diganti luka. Pertahanan fisik Junaedi Li mana mungkin lebih kuat darinya. Jadi setelah pertarungan, Junaedi Li terluka di sekujur tubuhnya dan dia sama sekali tidak terluka.
Melihat warrior yang berada di atas panggung, banyak pendekar hitam di bawah, terutama para pendekar hitam di panggung kompetisi nomor 9 menunjukkan ekspresi serius, karena pertahanan fisik warrior yang benar-benar mengerikan. Celurit di tangan Junaedi Lee dari Sekte Hantu setidaknya adalah senjata hitam tingkat bumi. Namun dengan dukungan niat membunuh pun tidak dapat melukai kulit warrior yang, jika mereka melawan warrior yang, bahkan jika warrior yang hanya berdiri dan membiarkan mereka menyerangnya, mereka belum tentu bisa membunuhnya. Bang! Pedang dan celurit bersentuhan, Junaedi Lee dan warrior yang berpisah. Merasakan darah di sekujur tubuhnya, Junaedi Lee menarik napas panjang. Kemudian energi hitam di tubuhnya melonjak dengan ganas, celurit hitam perlahan terangkat, menghadap ke warrior yang, dan dia berkata, "Aku membuat banyak kesalahan saat melawanmu, tetapi sekarang aku jamin aku tidak akan melakukan kesalahan lagi." Setelah berbicara, Junaedi Lee sedikit menutup matanya. Pada saat yang sama, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan seketika menutupi Junaedi Lee. Dan di dalam energi hitam ini, ada banyak darah yang mengalir dengan cepat, sangat aneh. Pada saat ini Junaedi Lee sangat frustrasi, karena setelah melawan warrior yang begitu lama, dia tidak hanya terluka duluan, tetapi juga ditekan oleh warrior yang, bagaimana dia yang sebagai orang nomor 1 dalam generasi muda Sekte Hantu bisa menahannya. Jadi dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Apakah ini adalah keterampilan hitam tingkat bumi menengah dari Sekte Hantu, aura jahat raksasa? Di atas dinding istana, Kumoki King melihat ke Jaidenku dari Sekte Hantu dan bertanya. Mendengar ini, ekspresi Yuan Yu dan Shila King dari Sekte Pedang berubah. Aura jahat raksasa, tentu saja mereka tahu keterampilan hitam ini. Ini adalah keterampilan hitam dari Sekte Hantu yang sangat terkenal. Ada banyak murid dari Sekte Pedang yang tewas karena keterampilan hitam ini. Mereka berdua menunjukkan kekhawatiran saat ini, karena sepertinya Sekte Pedang tidak pernah memberikan keterampilan hitam tingkat bumi manapun kepada warrior yang. Dengan kata lain, apa yang bisa digunakan warrior yang untuk melawan keterampilan hitam tingkat bumi menengah ini? Jaidenku tersenyum untuk pertama kalinya dan berkata, keterampilan hitam tingkat bumi dan menengah ini dibagi menjadi 9 level, dan Junaedi sudah berlatih sampai level 7, ditambah dengan beberapa teknik rahasia, dia dapat mengerahkan 80% kekuatan dari keterampilan hitam tingkat bumi ini. 80% kekuatan untuk melawan orang yang hanya memahami jiwa pedang tingkat pertama, hehe. Setelah mendengar perkataan Jaidenku, kekhawatiran di mata Shila King semakin meningkat. Dan Celestia dari Istana Bunga tersenyum dingin, tentu saja dia tidak ingin warrior yang menang dan hidup, sekarang adalah yang terbaik. Tentu saja. Bahkan jika warrior yang tidak mati di tangan Junaedi Lee, dia juga akan mati di tangan Yulia Wen atau Yonar Yuan atau Yosua Qin. Bagi dia, semakin cepat warrior yang mati, semakin baik. Di atas panggung kompetisi, energi hitam yang mengelilingi Junaedi Lee semakin banyak dan semakin padat. Hanya dalam sesaat, langit di atas panggung kompetisi dipenuhi oleh energi hitam. Di antaranya ada banyak darah yang menyerupai cacing tanah yang terus bolak-balik, sangat aneh. Banyak pendekar hitam di bawah panggung kompetisi telah mundur setidaknya 10 kaki jauhnya, karena energi mengerikan dari aura jahat raksasa di atas panggung kompetisi membuat mereka ketakutan. Melihat kejadian seperti kiamat, ekspresi warrior yang menjadi serius, dia menyipitkan matanya. Dia tahu jelas tentang kekuatan keterampilan hitam tingkat bumi. Keterampilan hitam yang dikeluarkan Junaedi Lee saat ini paling rendah setidaknya tingkat bumi bawah, bahkan tingkat bumi menengah. Tidak hanya itu, darah di energi hitam membuatnya merasa sedikit takut. Setelah menarik napas dalam,
energi hitam di tubuh warrior yang juga melonjak dengan ganas. Pada saat ini, dia sudah tidak bisa bertarung menggunakan tubuhnya, karena keterampilan hitam tingkat bumi sudah bisa menghancurkan tubuhnya. Apalagi keterampilan hitam tingkat bumi didukung oleh niat membunuh. Harus diketahui, kekuatan keterampilan hitam yang didukung oleh niat membunuh sangat mengerikan. Diikuti dengan energi hitam di tubuhnya yang terus melonjak, pedang roh ungu di tangan warrior yang meledak dengan cahaya keemasan yang terang, kemudian terdengar suara pedang yang tajam, serangkaian cahaya memancar dari bilah pedang roh ungu warrior dan sesekali cahaya pedang itu melesat dan mengenai tanah yang keras, yang akan memunculkan beberapa lubang hitam gelap gulita dan tanpa dasar. Keterampilan pedang apa yang dia gunakan? Di atas dinding istana, Kumoki King bertanya sambil mengerutkan dahi. Yonar Yuan di belakangnya menggeleng dan berkata, sepertinya sekte pedang tidak memiliki keterampilan pedang seperti ini. Ketika mendengar percakapan mereka berdua, beberapa orang dari Istana Bunga, Sekte Hantu, dan Istana Salju melihat ke Yuan Yu dan Sheila King dari Sekte Pedang secara bersamaan. Mereka juga penasaran dengan keterampilan pedang apa yang digunakan warrior yang untuk melawan Junaedi Li dari Sekte Hantu. Bagaimanapun keterampilan pedang Sekte Pedang sudah terkenal di seluruh dunia. Melihat semua orang menatapnya, Yuan Yu menggeleng dengan senyum masam. Sepertinya Sekte Pedang tidak pernah mengajarkan warrior yang keterampilan pedang tingkat atas, jadi dia juga sangat penasaran saat ini, apa yang akan digunakan oleh warrior yang untuk melawan Junaedi Li dari Sekte Hantu. Harus diketahui, apa yang digunakan oleh Junaedi Li adalah keterampilan hitam tingkat bumi menengah. Bagaimana keterampilan hitam biasa bisa melawannya? Tidak hanya orang di dinding istana, banyak orang juga melihat ke warrior yang dan ingin melihat keterampilan pedang mengejutkan apa yang akan digunakan oleh warrior yang. Di bawah tatapan banyak orang, warrior yang perlahan menutup matanya, hanya pedang roh ungu di tangannya yang terus bergetar hebat. Melihat ini, banyak orang yang terkejut, apakah warrior yang cari mati? Pada saat ini, Junaedi Li yang berada di atas panggung kompetisi berjalan ke arah warrior yang. Junaedi Li yang dipenuhi energi hitam menatap warrior yang dengan wajah ganas. Pada saat tertentu, energi hitam di tubuh Junaedi menyembur seperti gelombang pasang. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya, celurit di tangannya berputar dengan cepat, diikuti dengan celurit yang berputar dengan cepat. Darah pada bilah celurit hitam di tangan Junaedi Li menebas ke arah warrior yang. Kecepatan darah sangat cepat, secepat kilat, orang-orang yang hadir tidak bisa melihat lintasan darah, hanya terdengar suara tajam yang menusuk. Merasakan darah yang menyerang, warrior yang tidak membuka matanya, tetapi menebaskan pedang dengan satu tangan, sebuah energi pedang emas melesat. Energi pedang emas dengan dukungan jiwa pedang sangat ganas dan cepat, sangat cepat sehingga orang-orang di tempat hanya melihat kilatan cahaya pedang. Duar. Di atas panggung kompetisi, suara kekuatan yang keras tiba-tiba terdengar, kemudian gelombang udara tak kasat mata tiba-tiba menyebar di sekitar. Tanah panggung kompetisi yang dilewati gelombang udara langsung retak. Retakan-retakan setebal lengan menyebar dengan cepat ke sekitar. Melihat ini, orang-orang di bawah panggung kompetisi menunjukkan ekspresi ngeri. Kekuatan ini benar-benar terlalu mengerikan. Hanya dengan gelombang udara ini saja sudah cukup untuk membunuh banyak dari mereka. Pada saat ini, banyak orang terkejut. Melihat darah dihancurkan oleh energi pedang warrior yang. Ekspresi Junaedi Li menjadi ganas dan tiba-tiba berteriak dengan marah, "Pergi!" Setelah berbicara, hanya terlihat tubuhnya dan banyak energi hitam di panggung kompetisi tiba-tiba berkumpul bersama dengan cepat dan membentuk seekor ular sanca raksasa. Ular sanca raksasa yang terbentuk dari energi hitam sangat besar dan menutupi seluruh panggung kompetisi.
Banyak energi hitam terus-menerus dimuntahkan oleh ular sanca raksasa hitam ke sekitar. Di bawah energi hitam yang menutupi, semua orang tiba-tiba ketakutan, seolah-olah sedang menghadapi kiamat. Bersambung.